Kelompok 6 ingin mempresentasikan sewa guna usaha atau yang disebut juga dengan leasing. Perkenalkan, nama saya Winona Araseri. Nama saya Alia Kamila. Nama saya Duinda Pedulia. Nama saya Rizky Arif. Nama saya Winita Azara. Nama saya Putri Amelia. Berikut video penjelasan kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari leasing. Jadi, leasing atau sewa guna usaha adalah suatu metode pembiayaan yang dilakukan melalui pengadaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Nah, biasanya yang pengguna leasingnya adalah seorang pengusaha yang memiliki bisnis. Jadi, modal diperlukan untuk melakukan aktivitas usaha tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi leasing secara syariah. Leasing secara syariah kurang lebih sama seperti leasing konvensional, tetapi ada sistem pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah di Islam. Selanjutnya ada definisi leasing menurut para ahli. Yang pertama ada Donald Keso. Beliau adalah seorang yang cukup dihormati di bidang akuntansi dan juga beliau seorang pengarang buku. Menurut beliau, sewa guna usaha adalah suatu perjanjian bersifat kontraktual antara lessor dan lease yang memberikan hak untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor selama jangka waktu tertentu sebagai ganti pembayaran uang sewa yang umumnya dibayar secara periodik dan besarnya telah ditetapkan. Selanjutnya ada James Distich. Beliau adalah seorang direktur di suatu perusahaan dan juga pengarang buku. Sewa guna usaha menurut beliau adalah sebuah kontrak yang merinci persyaratan-persyaratannya, di mana pemilik properti yaitu lessor mentransferkan hak penggunaan properti kepada lease atau si penyewa. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi leasing syariah menurut ahli, yaitu Muhammad Fahmi Khan mendefinisikan leasing syariah sebagai kontrak sewa yang memastikan bahwa manfaat dari aset yang disewakan digunakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemilik aset menerima pembayaran sewa sebagai kompensasi atas penggunaan aset oleh si penyewa. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri leasing, yaitu ada 4 poin. Poin yang pertama, adanya jangka waktu sewa dan periode pembayaran cicilan. Untuk jangka waktu sewa ini tergantung pada kesepakatan antara pihak leasing dan nasabah. Dan untuk periode pembayaran cicilan ini mencangkup biaya sewa dan bunga yang telah ditentukan. Untuk poin yang kedua itu, hak milik atas benda yang disewakan tetap menjadi pihak leasing. Jadi setelah jangka waktu sewa berakhir, nasabah memiliki 3 opsi, yaitu mengembalikan, memperpanjang masa sewa, atau membeli aset dengan harga yang telah disepakati. Poin yang ketiga, berupa benda modal yang benar-benar dibutuhkan oleh nasabah atau pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Misalnya seperti mesin, peralatan kantor, alat berat, kendaraan, atau peralatan teknologi lainnya. Poin yang keempat, adanya jumlah nominal cicilan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini bersifat mengikat dan tidak bisa diubah tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Penjelasan selanjutnya ada tujuan leasing, yaitu ada 3 poin. Yang pertama itu mendapatkan barang-barang yang harganya mahal dalam waktu yang cukup cepat, sehingga barang tersebut bisa langsung digunakan sembari mengangsur. Contohnya seperti motor, mobil, truk-truk operasional, dan lain sebagainya. Jadi dalam sistem leasing ini, nasabah bisa menggunakan barang sewaan tersebut sambil membayar angsuran secara berkala sesuai kesepakatan. Yang kedua itu dapat menghemat biaya produksi karena pembelian alat tidak dilakukan dalam satu waktu. Karena adanya sistem leasing ini, perusahaan dapat menyewa alat atau membeli alat secara bertahap dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya seperti pembayaran bulanan atau pembayaran tahunan. Untuk yang ketiga, pihak pemberi leasing biasanya menjalankan pembiayaan ini guna untuk mendapatkan penghasilan dari bunga pinjaman. Jadi sebelum menyewa, pihak kami akan menjelaskan rincian cicilan beserta bunga yang akan dibayarkan oleh nasabah setiap angsurannya. Dengan ini, pihak leasing mendapatkan penghasilan dari modal yang telah dikeluarkan, sehingga bisnis ini tetap berkelanjutan dan tetap menguntungkan ke depannya. Baik, di sini saya, Winona Araseli, akan menjelaskan bahwasannya dalam melakukan aktivitas leasing terdapat beberapa pihak di dalamnya, yang terdiri dari lessor, lessee, supplier, dan bank. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan lessor. Lessor adalah badan usaha atau perusahaan yang memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk barang modal kepada lessee. Lessor akan memperoleh kembali modal yang telah diberikan ditambah dengan keuntungan yang didapat melalui angsuran yang dibayarkan oleh lessee.
Setelah itu, yang dimaksud dengan lesi dalam transaksi leasing adalah perusahaan atau perorangan yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lesor. Ketika lesi berhasil melunasinya, maka ia berhak menentukan untuk membeli atau mengembalikannya kepada lesor. Kemudian yang dimaksud dengan supplier dalam transaksi leasing adalah sebagai penyedia barang pesanan lesi yang nantinya akan dibayarkan secara lunas oleh lesor. Dan yang terakhir ada bank. Meskipun bank tidak terlibat secara langsung dalam transaksi leasing, tetapi bank seringkali mengambil peran sebagai penyedia dana untuk lesor. Jadi dalam pemberian modal nantinya akan menggunakan pinjaman dari bank sebagai modal untuk memenuhi permintaan dari lesi. Setelah itu, ada pula jenis-jenis dari leasing. Yang pertama ada sewa modal. Sewa modal adalah jenis mekanisme yang paling sering digunakan dalam leasing, dengan cara perusahaan memberikan berbagai macam kebutuhan barang modal kepada lesi. Lalu nantinya perusahaan atau lesor di sini akan membayar pesanan barang modal tersebut kepada supplier dan memperoleh kembali modal yang telah diberikan melalui cicilan yang dibayarkan oleh lesi. Dalam hal ini, lesi atau nasabah tidak terhubung secara langsung dengan supplier. Yang kedua ada penjualan sewa. Penjualan sewa adalah jenis pembiayaan yang dimana perusahaan menjual barang yang mereka hasilkan sendiri melalui mekanisme leasing. Dalam hal ini, perusahaan akan mendapatkan pendapatan dari harga jual aset ditambah dengan keuntungan bunga. Yang ketiga ada sewa lintas batas. Adalah jenis leasing yang melibatkan pihak lesi dan lesor di berbagai negara. Jenis leasing ini biasanya digunakan dalam pembelian aset modal seperti pesawat terbang atau peralatan militer oleh suatu negara dari negara lain. Yang keempat ada sewa berdaya ungkit. Adalah jenis permodalan yang melibatkan pihak ketiga. Jadi dalam pembelian barang modal tidak sepenuhnya dibayarkan oleh lesor, melainkan akan berpatungan bersama dengan pihak ketiga. Kemudian dalam pembayarannya nanti, lesi akan berhubungan dengan lebih dari satu pihak. Lalu yang terakhir ada sewa operasional. Sewa operasional adalah jenis pembiayaan di mana perusahaan membeli suatu barang untuk disewakan kepada lesi dalam kurun waktu tertentu sesuai yang telah disepakati. Jadi lesi hanya perlu membayar biaya rental saja, sedangkan biaya yang lainnya telah ditanggung oleh lesor. Contoh perusahaan leasing. Saya mengambil contoh dari PT Federal International Finance atau FAF Group. Didirikan pada tahun 1989, awalnya perusahaan ini bergerak di bidang pembiayaan konsumen, khususnya sepeda motor Honda. Seiring waktu, FIF berkembang dan melayani berbagai jenis pembiayaan. Jenis pembiayaannya yaitu yang pertama, sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha ini berartikan menyewakan aset kepada perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua ada anjak piutang, yaitu membeli piutang dari perusahaan untuk meningkatkan modal kerja. Yang ketiga ada pembiayaan multiguna, yang berarti menyediakan dana untuk berbagai keperluan seperti pembelian elektronik, furniture, dan lain-lain. Yang terakhir yang ada di FIF Group ini yaitu pembiayaan syariah, yaitu menawarkan produk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Manfaat leasing. Manfaat leasing yang pertama yaitu terhindar dari inflasi karena pembayarannya sesuai dengan satuan keuangan di perjanjian sebelumnya. Yang kedua yaitu tidak perlu jaminan awal karena objek leasing itu sendiri yang akan menjadi jaminan bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu fleksibel, karena adanya sistem kontrak antara nasabah dengan perusahaan dan dapat bernegosiasi. Yang keempat yaitu capital saving atau penghematan modal, karena dalam leasing tidak perlu mengeluarkan nominal sepeser pun untuk modal awal. Yang kelima yaitu pelayanannya cepat karena biasanya dilakukan oleh perusahaan tertentu. Yang keenam yaitu adanya perlindungan hukum, jadi tidak perlu takut ada penipuan. Yang ketujuh yaitu dapat memperoleh aktiva. Aktiva yang didapat berupa barang modal untuk menunjang aktivitas bisnis. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang resiko dalam leasing. Jadi, resiko aset ini merupakan salah satu resiko terbesar di dalam perusahaan leasing. Karena bagaimanapun juga leasing ini merupakan pinjaman. Jadi pengusaha yang menggunakan leasing ini harus membayar
uang sewa guna tiap bulannya yang sudah ditentukan di dalam kontrak. Jika pengusaha tidak membayar uang sewa guna tiap bulannya, maka akan dikenakan penalti dan bisa jadi akan penarikan aset. Lalu ada resiko operasional. Resiko ini ada pada bagian aset yang disewakan. Jadi pengusaha harus memastikan bahwa aset yang disewa ini selalu dalam kondisi yang baik dan tidak ada kerusakan. Jika aset yang disewa mengalami kerusakan, maka pengusaha harus membayar biaya ganti rugi atau penggantian aset. Lalu ada risiko kontrak. Kontrak leasing ini merupakan dasar hukum yang ada pada perusahaan. Yaitu untuk mengatur hak dan kewajiban untuk antara pihak lessor dan lessee. Misalnya, jika lessee gagal membayar uang sewa, maka pihak perusahaan leasing akan mengambil tindakan hukum karena hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Lalu ada cara kerja leasing. Yang pertama, ada pengajuan peminjaman. Pihak lessee mengajukan permohonan peminjaman dengan menyertakan informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat rumah. Lalu ada bagian evaluasi. Perusahaan leasing akan melakukan evaluasi terhadap calon nasabah untuk memastikan apakah calon nasabah ini memiliki finansial yang cukup. Lalu akan ada hasil evaluasi, ada yang tidak disetujui karena peminjamannya gagal, dan ada juga yang disetujui oleh perusahaan leasing. Lalu perusahaan leasing akan melakukan survei, pihak lessee akan menandatangani kontrak sesuai dengan pengajuan peminjaman. Lalu perusahaan leasing akan mengajukan skema pembayaran untuk menyesuaikan dengan kemampuan finansial lessee. Pihak leasing akan mendapatkan keuntungan dari bunga yang Anda bayarkan setiap bulannya sebagai bagian dari pembayaran cicilan. Lalu pihak lessee wajib membayarkan kewajibannya ketika sudah jatuh tempo setiap bulannya hingga akhir masa peminjamannya tuntas. Lalu perusahaan leasing akan mengambil tindakan seperti penarikan aset jika pihak lessee tidak melakukan kewajibannya setiap bulan. Jika pihak lessee membayar setiap bulannya hingga tuntas, jika lessee melakukan kewajibannya, pihak leasing akan mengeluarkan surat pelunasan kepada pihak lessee apabila pihak lessee sudah melakukan kewajibannya hingga tuntas. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus leasing. Studi kasus leasing yang kami ambil yaitu dari PT Federal International Finance Group cabang Tasikmalaya. Nah, kasus ini berkejadian pada tanggal 4 Desember 2023. Dalam kasus ini melibatkan dua debitur dari PT Federal International Finance Group cabang Tasikmalaya terkait dengan pelanggaran Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang jaminan kredit yang berfokus pada penyalahgunaan atau penyelewengan jaminan yang telah diberikan. Kredit adalah mekanisme di mana kepemilikan suatu barang yang diserahkan kepada pemberi pinjaman. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur tentang jaminan untuk memastikan keamanan kredit dan memberikan kepastian hukum bagi pemberi pinjaman. Jadi, pasal ini mengatur bahwa debitur dilarang mengalihkan atau menjualkan barang yang menjadi objek jaminan kredit tanpa persetujuan tertulis dari pemberi kredit. Nah, dalam kasus ini mereka diduga telah mengalihkan atau menjual barang tersebut yang menjadi objek jaminan kredit tanpa persetujuan tertulis dari PT Federal International Finance Group. Jadi, tindakan mereka mengakibatkan terjerat masalah hukum karena telah melanggar hukum kredit. Nah, baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan leasing dengan kredit. Perbedaan leasing dengan kredit dibedakan menjadi 3 bagian.
Yang pertama berdasarkan definisi, yang kedua berdasarkan objek pembiayaan, dan yang ketiga atau yang terakhir berdasarkan akhir kontrak. Pertama berdasarkan definisi. Kredit adalah kegiatan peminjaman dana dari bank dengan jaminan atau tanpa jaminan. Sedangkan leasing yaitu kegiatan menyewakan barang modal untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua berdasarkan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dalam kredit yaitu semua jenis barang atau jasa yang dapat dimiliki secara permanen oleh nasabah. Sedangkan leasing, objek pembiayaan dalam leasing yaitu barang modal yang dapat digunakan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu berdasarkan akhir kontrak. Kredit yaitu debitur memiliki kewajiban untuk melunasi seluruh pokok dan bunga kredit sesuai nominal yang disepakati sebelumnya. Sedangkan leasing yaitu perusahaan bisa membeli barang modal atau mengembalikan barang modal kepada perusahaan leasing. Selanjutnya ada ciri-ciri leasing secara syariah, yaitu ada 8 poin. Poin yang pertama itu kepemilikan aset. Kepemilikan aset ini tetap berada di pihak leasing selama masa sewa. Untuk poin yang kedua itu transaksi berdasarkan akad. Leasing syariah didasarkan pada akad ijarah yang merupakan perjanjian sewa antara pihak leasing dan nasabah yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Poin yang ketiga, tidak ada unsur riba. Pembayaran sewa hanya mencakup biaya penggunaan aset dan keuntungan yang disepakati tanpa adanya tambahan bunga. Poin yang keempat, tidak mengandung goror. Transaksi harus bebas dari goror atau ketidakpastian dan spekulasi. Poin yang kelima, opsi kepemilikan. Pada akhir masa sewa, nasabah dapat memiliki opsi untuk membeli aset dengan harga yang telah disepakati. Untuk yang keenam, pemeliharaan aset. Selama masa sewa, leasing bertanggung jawab atas pemeliharaan aset dan perbaikan kecuali ada perjanjian lainnya. Untuk poin yang ketujuh, transparansi dan kejujuran. Semua transaksi harus dilakukan dengan transparansi dan kejujuran sesuai prinsip-prinsip syariah. Yang kedelapan, kepatuhan syariah. Semua aspek transaksi leasing syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Badan Otoritas. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya untuk pihak-pihak yang terdapat dalam transaksi leasing syariah sama dengan pihak-pihak yang ada di leasing konvensional. Jadi saya akan langsung membahas yang membedakan leasing syariah dan konvensional. Dan yang membedakannya hanya di jenisnya saja. Dikutip dari jurnal Dina Dwi Wayuningsi Lantip Susilowati yang berjudul Akuntansi Leasing Syariah, bahwasannya terdapat beberapa jenis leasing konvensional maupun syariah yang berbeda, yaitu jenis leasing syariah yang pertama ada sewa operasi atau ijarah adalah transaksi yang menyewakan barang untuk keuntungan Anda sendiri tanpa mengalihkan kepemilikannya pada awal atau akhir masa sewa. Yang kedua ada sewa pembiayaan atau ijarahi mutahita bitamlik, adalah bisnis sewa guna usaha yang memungkinkan penyewa untuk memilih apakah akan membeli barang di akhir masa sewa atau tidak. Contoh leasing syariah. Contoh leasing syariah yang saya ambil yaitu dari PT FIF Group. Usaha leasing ini dilakukan berdasarkan akad ijaroh dan akad al-ijaroh al-muntahiyah bi al-tamlik. Pertama, akad ijaroh. Akad ijaroh adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayar sewa atau ujroh antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa muajir dengan penyewa mustajir tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedua yaitu ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, yaitu adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa
atau muajir dengan penyewa mustajir disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Manfaat dari leasing syariah ini yaitu dari cara membagikan keuntungannya, yaitu kegiatan sewa guna usaha syariah ditentukan saat pembuatan perjanjian oleh muajir dan mustajir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sewa guna usaha syariah menggunakan sistem jual beli atau al-murabahah, atau bisa disebut juga bagi hasil. Sistem tersebut berbeda dengan sewa guna usaha konvensional yang menggunakan sistem bunga. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum